Pemirsa, setelah menghilang selama 1,5 bulan, anak laki-laki asal Sukabumi, Jawa Barat yang diculik pemulung akhirnya ditemukan. Kabar gembira itu akan menjadi salah satu informasi yang kami sajikan di Kabar Nusantara hari ini bersama saya, Cornelia Ami. Pelaku pengancaman kurir dengan sebilah pedang ditangkap tak lama, pria tersebut melakukan aksinya. Pelaku mengaku spontan emosi menuduh kurir telah berbuat curang dengan mengantarkan barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Udah viral, nah harusnya boleh kita emosi, ada batasannya. Kalau misalnya satu ngeluarin benda tajam sampai ibaratnya dikeluarin, ternyata itu sama aja kayak ibaratnya ada penapasan. Mengancam seseorang, Nah, itu kan abang bisa proses. Nah nanti tinggal saya juga proses juga, kurir abang. Hanya dalam waktu 1 jam, unit reserse dan kriminal kepolisian sektor Ciputat Timur, kepolisian resor Tangerang Selatan berhasil menangkap pelaku pengancaman kurir pengantar barang dengan sebilah pedang. Kalau di medsos dia mulanya kan kita nggak lihat, viral. Pelaku mengaku menyesal dan merasa malu serta meminta maaf kepada semua pihak atas perbuatannya. Sangat menyesal dan malu sekali juga dengan kepolisian. Dalam pemeriksaan, pelaku mengatakan merasa telah tertipu karena barang pesanan berupa jam tangan tidak sampai, melainkan hanya menerima bungkus kosong. Jadi alasan pelaku melakukan hal tersebut adalah ketika dia memesan barang melalui online, kemudian barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang dipesan. Kemudian dia mungkin spontanitas, marah, dan terjadi cekcok mulut dengan kurir setempat. Yang dipesan apa sih, Bu? Awalnya dia pesan jam tangan, kemudian barang yang datang adalah bungkus rokok yang isinya kosong. Sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh sepasang muda-mudi di Tangerang Selatan, Banten terjun bebas ke jalan tol Jakarta Serpong. Ambulan kakinya patah. Peristiwa yang terjadi pada Rabu malam ini bermula saat motor yang melaju dari arah Ciputat menuju Bintaro hilang kendali saat melintas di jembatan Tegal Rotan, Tangerang Selatan, Banten. Dalam keadaan kencang, motor langsung terjun bebas ke dalam tol Jakarta Serpong dari ketinggian 10 meter. Warga sekitar yang mengetahui kejadian pun langsung memberikan pertolongan bersama dengan petugas jalan tol dengan mengevakuasi korban yang sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Peristiwa kecelakaan tunggal ini pun sudah dalam penanganan patroli jalan raya Polda Metro Jaya. Kedua korban selamat dan menderita luka parah di sekujur tubuhnya. Pemirsa, kecelakaan fatal menewaskan 5 penumpang bus jurusan Padang Jakarta di Jalan Lintas Timur Sumatera, Musi Baju Asin, Sumatera Selatan. Saksi mengungkap sopir yang mengemudikan ugal-ugalan membuat bus terguling saat melintasi tikungan. Bus Sambodo tujuan Padang ke Jakarta terguling di Jalan Lintas Timur Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kecelakaan mengakibatkan 5 penumpang meninggal dunia dan 8 lainnya terluka. Peristiwa fatal bermula saat bus dengan 33 penumpang dari Padang melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan Lintas Timur Sumatera. Menurut sejumlah penumpang, sopir seringkali ngebut secara serampangan. Nahas terjadi saat bus akhirnya terguling di tikungan tajam di Desa Senawar, kawasan Bayung Lincir. Ya. Cuma kan harusnya di tikungan itu kalau bus-bus itu kan main rem, main gigi orang kan kayak gitu. Iya. Pas di tikungan sebelum tikungan Harmoko ini udah hampir slip pertama kali itu. Udah hampir jatuh, udah kaget orang penumpang. Iya. Habis tikungan itu tancap lagi. Nah, pas di tikungan Harmoko ini udah pas tikungan itu memang direm lagi, memang tidak mempan lagi itu. Iya. Nggak sanggup direm lagi saking ngebutnya di tikungan itu. Waktu kecelakaan tuh makanya nggak tidur dong. Rebah langsung kiri itu. Segera seusai insiden, seluruh korban yang meninggal dunia maupun luka dibawa ke RSUD Bayung Lincir. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan.
Tabrakan antara 2 truk dan 1 sepeda motor terjadi di Jalan Pantura, Jawa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kecelakaan tersebut mengakibatkan salah satu sopir truk meninggal dunia di lokasi. Warga dan petugas berupaya keras mengevakuasi seorang sopir truk aspal yang terjepit dalam kabin yang ringsek. Proses pertolongan cukup sulit karena kedua kabin truk berimpitan akibat kerasnya benturan. Sopir truk harus menahan sakitnya luka, sementara warga dan petugas berusaha mengeluarkannya. Kecelakaan terjadi di jalur Pantura Jawa yang masuk Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Insiden melibatkan 3 kendaraan, yaitu truk pengangkut aspal, truk engkel, dan sepeda motor. Proses evakuasi sopir truk berlangsung menegangkan. Kabin truk yang ringsek bisa diluruskan setelah ditarik oleh mobil derek. Namun masih tidak mudah untuk mengeluarkan sopir truk karena kakinya terimpit kemudi. Setelah lebih dari 1 jam, sopir truk akhirnya berhasil dikeluarkan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tabrakan merenggut nyawa 1 orang korban dan membuat 3 orang luka berat. Ya, saya keluar tiba-tiba langsung mobilnya jatuh situ. Yang sana ada mobil sepeda motor, anak perempuan 2, istri 1 sama. Berarti kejadiannya nggak lihat Bu ya? Tahu-tahu keluar udah? Tahu-tahu langsung denger Mas, langsung keluar. Begitu keluar udah jatuh truknya Bu? Ya, baru guling jatuh? Ya. Truk dan muatan aspal yang berserakan sempat memicu kemacetan kendaraan di Jalan Pantura. Kemacetan terurai setelah petugas menyingkirkan aspal yang tumpah dan truk ke tepi jalan. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Pemirsa, beredar video anggota Satpol PP menampar seorang pedagang sayur di Kota Sabang di Aceh. Atas kejadian tersebut, pelaku kekerasan itu pun dikenakan sanksi tegas. Inilah aksi penamparan seorang anggota Satpol PP di jalanan yang viral di media sosial. Dalam video berdurasi 46 detik, seorang pengendara sepeda motor ditampar petugas setelah sempat terjadi ketegangan di antara keduanya. Aksi ini saat Satpol PP Kota Sabang Aceh menggelar razia penertiban di jalanan sekitar pasar pagi. Korban tak terima saat petugas mengusirnya, padahal saat itu pedagang sayur ini memang berjualan tidak pada tempatnya. Usai viral, akhirnya kedua belah pihak pun bertemu untuk berdamai. Atas insiden itu, Satpol PP Kota Sabang pun akan memberi teguran bagi anggotanya. Sementara untuk anggota kita, sesuai dengan ketentuan, kita akan kenakan sanksi PP 53 tahun 2010, yaitu tentang disiplin kepegawaian. Harapan untuk para petugas di lapangan nanti Pak gimana? Harapan ke depan bagi petugas kita ini, kita akan melakukan briefing selanjutnya bagaimana tata cara di dalam melaksanakan tugas di lapangan. Penertiban rutin dilakukan demi kelancaran arus lalu lintas di kawasan pasar yang kerap macet. Dari Sabang, Aceh, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan. Pemirsa, 5 orang meninggal dunia saat berwisata di dermaga Danau Kandih di kawasan Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Dermaga tersebut ambruk ketika 8 orang yang terdiri dari orang dewasa dan juga anak-anak berada di atasnya. Momen-momen sebelum peristiwa tragis terjadi terekam di dermaga Danau Kandih, Desa Kolok Nantuo, Kecamatan Barangin, Kota Sawah Lunto, Rabu kemarin. Terlihat satu keluarga sedang asyik menikmati pemandangan dari atas dermaga. Mereka juga bersuah foto. Salah satu anggota keluarga bahkan menyiarkan langsung kebersamaan mereka sore itu di akun media sosialnya. Tak lama kemudian, sekitar pukul 17:15 waktu Indonesia Barat, dermaga ambruk. Satu keluarga ini pun tercebur ke danau. Sayangnya, 5 orang tak kembali ke permukaan. Proses pencarian kelima korban segera dilakukan. 3 di antaranya ditemukan tak terlalu lama setelah dermaga ambruk. 2 lagi belum ditemukan sehingga pencarian diteruskan sampai malam. Sekitar pukul 11 malam,
kedua korban berhasil ditemukan. Kelima jenazah langsung dibawa ke RSUD Kota Sawah Lunto sebelum dibawa ke rumah duka. Kelima korban berusia 48 tahun hingga yang termuda 17 tahun. Sebenarnya kronologisnya dalam waktu sore itu objek wisata itu sudah ditutup sebenarnya. Tidak boleh dimasuki lagi. Kita nggak tahu kronologisnya kok bisa sampai di sana. Dan mereka melakukan kegiatan wisata, selfie dan segalanya. Dan akhirnya sore hari terjadi hal musibah tersebut. Menurut informasi, Danau Kandih merupakan bekas galian tambang batu bara. Objek wisata ini pun langsung ditutup sementara waktu untuk penyelidikan polisi. Dari Sawah Lunto, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Setelah menghilang selama 46 hari, anak laki-laki berusia 11 tahun asal Sukabumi yang diculik oleh seorang pemulung akhirnya berhasil ditemukan. Polisi mendapati korban bersama pelaku di wilayah Tangerang, Banten. Inilah pertemuan Ati Sudiarti dengan putranya yang telah menghilang selama 46 hari. Warga Sukabumi, Jawa Barat ini tak dapat menahan air mata bahagia saat bertemu dengan anaknya yang telah diculik sejak 11 April lalu. Bocah laki-laki berusia 11 tahun tersebut dibawa kabur seorang pria yang telah dikenal oleh korban dan keluarganya. Sangat bahagia ya, udah ketemu sama buah hati yang selama ini saya cari, yang saya rindukan gitu ya. Pokoknya nggak bisa dibilang dengan kata-kata lah. Polisi menemukan korban bersama pelaku di wilayah Tangerang, Banten. Selama diculik 46 hari, korban dijadikan pemulung. Korban pun telah diajak berpindah-pindah lokasi dari Bogor hingga Tangerang. Kami melakukan rilis terkait dengan penangkapan pelaku penculikan atau yang membawa lari anak di bawah umur ya, yang dilaporkan oleh keluarga korban pada tanggal 11 April 2021. Jadi hampir kurang lebih kami melakukan penyelidikan dalam pencarian anak yang hilang ini selama 46 hari. Jadi adapun kronologis kasus tersebut, kasus ini, si tersangka yang merupakan orang yang sudah dikenal selama kurang lebih 5 bulan, yang merupakan juga seorang pemulung ya, yang mencari barang rongsokan, yang tinggal di sekitar rumah korban. Ini membawa lari atau membawa kabur korban ke Bogor awalnya. Kemudian dari Bogor mereka naik becak ya. Becak ini juga dimiliki oleh si tersangka. Kemudian dari Bogor bergerak ke Tangerang. Saat ini polisi masih terus mendalami kasus untuk mengetahui apakah ada tindak pidana lain terhadap korban. Tersangka akan dikenakan pasal perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Muhammad Akasah, TV One mengabarkan. Pemirsa, 2 ormas di Ciamis, Jawa Barat saling serang. Keributan mereka mengakibatkan 2 bangunan terbakar serta sejumlah mobil dan motor pun rusak. Dua bangunan yang dibakar merupakan kantor sekretaris 2 ormas yang terlibat perkelahian yang berlokasi di Tambak Sari dan Rancah, Ciamis, Jawa Barat. 5 mobil dan 3 sepeda motor pun rusak akibat dilempari batu. 2 orang terluka dalam keributan ini dan telah dibawa ke Puskesmas Cisaga. Duduk santai di mobil. Terus? Tiba-tiba datang itu. Ada berapa orang yang Bapak lihat? Banyak. Pakai apa? 100. Mereka dari mana itu katanya, Pak? Tahu, nggak sempat bicara. Bapak nggak ada yang kenal? Enggak, Bapak nggak ada yang kenal ya? Nggak ada.
Perusakan karena keributan dua ormas ini terjadi di beberapa kecamatan, di antaranya di Tambak Sari, Rancah, Cisaga, dan Cijenjeng. Kita dari ketua ormas juga maupun PP kita ajak bersama biar meredam masa mereka yang di tempat ini. Kita kejar mana yang masih bergejolak, nanti kita amankan. Berapa orang korban, Bang? Korban masih libat dari kita ini dulu. Ini dipicu apa sementara, Bang? Informasinya? Sementara baru keributan hanya pada saat acara hajatan ya? Hajatan. Bentrok antar ormas ini menjadi perhatian warga sekitar. Petugas TNI Polri kini mengamankan lokasi kejadian agar tidak terjadi bentrok susulan. Diduga bentrokan ini dipicu perkelahian di tempat hajatan. Dari Ciamis, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan. Kuasa hukum dan perwakilan wadah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Kamis pagi. Kedatangan itu untuk melengkapi berkas dan juga temuan baru. Kuasa hukum dan perwakilan wadah pegawai KPK yang diwakilkan oleh penyidik senior Novel Baswedan mendatangi gedung Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kamis siang. Dalam pertemuan antara tim Komnas HAM dan wadah KPK tersebut, dibeberkan temuan baru yang tidak muncul di publik. Dan rencananya Komnas HAM akan memanggil Ketua KPK dalam waktu dekat. Potensial menjadi karakter temuan baru. Jadi memang ada satu dinamika yang selama ini nggak muncul di publik. Gitu. Nah itu yang tadi sepanjang dari siang sampai sore dan ini masih berlangsung sebenarnya itu ada satu karakter yang kita temukan bersama-sama. Jadi kami menggali terus, kok ada sesuatu yang baru. Nah semoga ini menjadi sesuatu yang terang bagi kita, terang bagi publik, dan terang bagi masa depan bangsa dan negara kita untuk meletakkan tata kelola negara ini terbebas dari korupsi. Ini bukan sekedar masalah pegawai KPK yang disingkirkan atau kehilangan pekerjaan, bukan hanya itu. Tapi ini adalah ada suatu perbuatan dengan sewenang-wenang yang dampaknya adalah masalah hak asasi manusia. Kita bisa lihat akan bisa terjadi stigmatisasi kepada pegawai KPK yang dituduh. Saya katakan dituduh ya, dituduh dengan cara-cara yang abuse of power, seolah-olah bermasalah dalam kebangsaan maupun hal-hal lain yang disebut radikal atau apapun itu. Bukti baru yang diserahkan ada lebih dari 500 halaman dan itu akan digunakan untuk melengkapi laporan pegawai KPK yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan terus menjadi sorotan publik. Koalisi Masyarakat Anti Korupsi meminta Kapolri memberhentikan Ketua KPK Firly Bahuri dari anggota kepolisian. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mendatangi Barreskrim Polri untuk melayangkan surat kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. ICW sebagai wakil koalisi meminta Kapolri menarik Firly Bahuri sebagai anggota polisi menyusul digelarnya tes wawasan kebangsaan oleh KPK. Ada indikasi pembangkangan dari perintah Presiden. Ada dua alasan terkait dengan pembangkangan perintah dari Presiden. Yang pertama adalah konsekuensi dari perubahan Undang-Undang KPK. KPK masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif sehingga dalam konteks administrasi mestinya tunduk pada perintah Presiden. Dan yang kedua, dalam Undang-Undang Kepolisian secara jelas bahwa Presiden adalah atasan dari Polri dan karena saat ini Firly Bahuri masih berstatus sebagai anggota Polri aktif, maka dari itu kami laporkan kepada Kapolri. Sudah lebih dari 7 hari perintah Presiden jelas sekali mengatakan tidak boleh ada pemberhentian 75 pegawai KPK
tapi sampai hari ini tidak ada produk hukum untuk membatalkan surat keputusan penonaktifan atau pemberhentian 75 pegawai KPK. Koalisi juga mengirim tembusan kepada Presiden Joko Widodo dan Divisi Propam Mabes Polri. Di Jakarta, Robin Freddy, TV One, mengabarkan. Petugas unit pidana khusus Polrestabes Medan kembali melakukan penggerebekan layanan swab tes berbayar di Lapangan Merdeka, Kota Medan, Sumatera Utara. Lokasi praktik swab tes yang digerebek polisi kali ini tidak jauh dari lokasi penggerebekan sebelumnya. Polisi menyatakan layanan swab tes di Lapangan Merdeka ini hanya bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Medan. Namun mereka tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan dan Kepolisian. Polisi juga menemukan kesalahan dalam pengelolaan limbah medis seperti dalam kasus yang telah diungkap sebelumnya. Beberapa perangkat dan alat swab tes telah disita, begitupun 4 orang yang bertindak sebagai perawat dan penjaga telah diperiksa oleh polisi. Setelah kami cek, mereka hanya mengantungi kerjasama dengan Dinas Pariwisata. Jadi yang lain-lainnya tidak ada, ini akan kami dalami lebih lanjut. Hanya terkait juga dengan masalah limbah. Limbahnya juga tidak diproses dengan prosedur yang berlaku, sehingga itulah yang kami amankan terkait limbah medis, juga sampel-sampel dari peralatan yang mereka gunakan untuk melakukan tes COVID-19. Hakim menjatuhkan hukuman kepada Muhammad Rizik Syihab vonis 20 juta rupiah atau pidana kurungan selama 5 bulan. Rizik dianggap bersalah dalam perkara kasus kerumunan di Megamendung, Kabupaten Bogor. Sidang vonis HRS digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin. Bahwa ternyata pemerintah Kabupaten Bogor dalam kasus kerumunan di Megamendung, Hakim Ketua Suparman Nyompa menyatakan HRS terbukti melakukan tindak pidana, yaitu mengabaikan protokol kesehatan. Hakim menyatakan HRS melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Terdakwa HRS divonis hukuman denda 20 juta rupiah, subsidiar 5 bulan kurungan. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yaitu 10 bulan dan denda 50 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. setelah ternyata ada suatu ketidaktaatan. Mengadili, menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah 20 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan. Hadirin mohon berdiri. Dari Jakarta, Rizky Darmansyah, Ziko Fernando, TV One mengabarkan. Pemirsa, 2 warga negara asing asal Inggris dideportasi pihak imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Mereka diketahui kabur saat proses karantina. Dua warga negara asing asal Inggris dijemput oleh pihak imigrasi di rumah detensi untuk dilakukan pendeportasian ke negara asal. Tindakan ini dilakukan oleh pihak imigrasi setelah melakukan penyidikan dengan pihak Polresta Bandara Soekarno-Hatta terkait kaburnya Merlin dan Dena saat hendak dikarantina oleh pihak gugus tugas COVID-19. Kelas 1 khusus TP Soekarno-Hatta bersama dengan rekan-rekan daripada Polres Bandara melakukan pendeportasian terhadap 2 orang warga negara Inggris yang pada tanggal 7 Mei 2021 mereka lari atau melarikan diri kabur dari proses karantina. Mereka, informasi yang kami terima juga dari Polresta bahwa mereka selalu berpindah-pindah tempat. Nah, pada saat itu mereka telah diamankan di daerah Puncak Bogor. Warga negara Inggris keduanya.
Pemerintah Indonesia melalui pihak imigrasi akan melakukan pencekalan selama 6 bulan dan diperpanjang 1 tahun kepada 2 warga negara asing ini untuk tidak dapat berkunjung ke Indonesia sementara waktu. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Virus corona varian baru dari India B1617 diduga telah masuk ke wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dugaan itu berdasarkan hasil analisis terhadap 9 orang pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman menduga virus corona varian baru telah masuk ke wilayahnya. Salah satu indikasinya adalah penemuan 9 pasien positif COVID-19 yang mengalami fase kritis dengan sangat cepat, lalu kemudian meninggal dunia hanya dalam hitungan 1 hingga 2 hari. Meski secara data belum bisa dipastikan, namun Dinas Kesehatan melihat gejala tersebut mirip dengan varian baru virus corona asal India B1617. Saat ini spesimen COVID-19 milik ke-9 pasien yang telah meninggal dunia itu tengah diteliti di laboratorium dengan metode pengurutan keseluruhan whole genome sequencing atau WGS. Padahal teman-teman kami di Puskesmas itu ya sudah menegakkan diagnosisnya dengan cermat gitu loh. Artinya oh ini hanya gejala ringan, cuman anosmia, tidak bisa membau itu ya, kemudian tidak bisa hilang indera pengecapan ya, kemudian demam dan sebagainya. Nah itu gejala ringan. Nah karena gejala ringan maka terus pada milih isolasi mandiri. Tapi ternyata meninggal di rumah. Nah, dalam waktu 2 hari itu? Dalam waktu ya ada yang hanya sehari, ada yang 2 hari. Berarti artinya tidak hanya 1 orang ya Pak? Ada beberapa, 9 orang ya. Kemarin terdata oleh BPBD itu kan ada 19 orang yang meninggal di rumah. Dinas Kesehatan Sleman meminta warga selalu mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari bahaya virus corona, baik varian lama maupun varian baru. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One, mengabarkan. Bupati Sukoharjo, Etik Suryanti, mencopot PLT Camat Sukoharjo karena melanggar surat edaran Bupati tentang larangan berkerumun saat pandemi COVID-19. Video acara itu sempat viral di media sosial. Dinilai melanggar surat edaran Bupati tentang protokol kesehatan COVID-19, PLT Camat Sukoharjo Hafid Danang diberhentikan dari jabatannya oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryanti. PLT Camat Sukoharjo dinilai tidak menaati surat edaran Bupati saat menggelar acara halal bihalal di kantor Kecamatan Sukoharjo pada 19 Mei lalu. Video acara yang dimeriahkan dengan pentas musik dangdut ini pun sempat viral di media sosial. Sebagai sanksi atas tindakannya, PLT Camat Sukoharjo diberhentikan dan dikembalikan ke tempat jabatan lamanya, yaitu sebagai Lurah Gayam. Karena kan di SE saya kan ada larangan tidak boleh mengadakan halal bihalal. Nah kemarin sebetulnya Pak Camat PLT itu hanya menghadiri, tapi karena beliau adalah sebagai ketua gugus tugas juga di kecamatan, maka dengan adanya itu kami mengambil sikap untuk kedisiplinan pegawai, jadi hanya kedisiplinan pegawai aja. Jadi kita kemarin istilahnya apa ya, kita berhentikan dari PLT-nya. Ya. Kita kembalikan ke posisi semula, yaitu untuk dia kan lurah di Gayam. Selain memberhentikan PLT Camat, 4 lurah yang mengaku diundang dalam acara halal bihalal tersebut juga dimintai keterangannya. Pasca kejadian ini, Bupati akan memberikan pembinaan kepada aparaturnya agar disiplin dan patuh terhadap peraturan pemerintah. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One, mengabarkan. Polda Jawa Timur telah melakukan olah TKP atas pelaporan kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat acara ulang tahun Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa. Polisi kini masih bekerja untuk melakukan analisa olah TKP. Pasca pelaporan terhadap kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan acara ulang tahun Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, polisi telah melakukan olah TKP pada Selasa kemarin. Olah TKP langsung dilakukan di Gedung Gerahadi Surabaya dan telah meminta keterangan dari saksi pelapor. Kemudian kegiatan olah TKP juga sudah
kami lakukan. Sekarang ini masih proses analisa. Jadi berikan kesempatan pada kami, penyidik kami untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional. Kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan ini mencuat setelah video pesta ulang tahun Gubernur Jawa Timur viral di media sosial. PLH Sekda Provinsi Jawa Timur sebelumnya telah melakukan klarifikasi dan menyatakan bahwa kegiatan tersebut sudah memenuhi protokol kesehatan dan hanya dihadiri oleh 50 orang dari kapasitas gedung yang mencapai ribuan orang. Gubernur Khofifah juga telah menyampaikan permohonan maafnya secara tertulis atas kisruh yang disebabkan akibat masalah ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsyul Huda, TV One mengabarkan. 30 menit sudah pemirsa, saya menemani Anda di Kabar Nusantara, tapi Anda masih bisa terus mengakses informasi terkini melalui tvOneNews.com. Saya Cornelia Ami pamit, terima kasih, sampai jumpa.